Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk membahas soal-soal pada kasus persalinan. Soal yang pertama atau yang nomor 11 ini, seorang perempuan umur 27 tahun P2A0 datang ke PMB dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil tensi 120/70. Suhu 36 derajat Celcius, nadi 84, TFU 38, DJJ 140. Pembukaan 8 cm, ketuban positif, berada di hot 4 dan kontraksi teratur 4 kali 10 menit, lamanya 42 detik. Terdapat lendir bercampur dengan darah. Tindakan apakah selanjutnya yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Anjurkan miring kiri. C. Lakukan episiotomi. D. Lakukan amniotomi. E. Ajarkan untuk masase fundus. Untuk soal nomor 11 ini, karena masih pembukaan 9, jadi tidak mungkin kita melakukan pimpin meneran ya. Jadi kata kuncinya di sini pembukaannya 9 ya, pembukaan 9 dan semuanya dalam kondisi yang baik. Kemudian untuk lakukan episiotomi juga bukan. Lakukan amniotomi. Amniotomi itu adalah pemecahan selaput ketuban. Karena ini masih pembukaan 9 juga tidak dianjurkan untuk dilakukannya amniotomi. Ajarkan masase fundus juga bukan. Jadi jawaban untuk nomor 11 ini adalah B. Anjurkan ibu untuk miring kiri. Mengapa harus miring kiri? Karena miring kiri sejalur dengan jalan lahir ibu. Jadi untuk mempercepat proses persalinan, karena di sini hanya pilihannya miring kiri. Kalaupun nanti ada pilihan mobilisasi lain, itu bisa saja kita pilih. Dan untuk nomor 11 ini jawabannya B ya, anjurkan ibu untuk miring kiri. Selanjutnya soal nomor 12, seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 40 minggu datang ke rumah sakit dengan riwayat diabetes mellitus atau gula. Saat ini dalam proses persalinan kala 2, setelah kepala janin lahir tidak terjadi putar paksi luar. Diagnosis apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Partus lama. B. Distosia bahu. C. Partus macet. D. Serotinus. E. Partus precipitatus. Jawaban untuk soal nomor 12 ini adalah B. Distosia bahu atau kegagalan kelahiran bahu, melahirkan bahu. Jadi kepala janin sudah keluar dan tanda-tandanya ketika kepala sudah keluar tidak adanya putar paksi luar. Jadi kemungkinan adalah distosia bahu. Kalau untuk partus precipitatus ini adalah percepatan partus ya, partus yang sangat cepat terjadi. Oke, selanjutnya lanjut ke soal nomor 13. Seorang wanita umur 24 tahun melahirkan anak pertama 2 menit yang lalu. Plasenta belum lahir, tampak semburan darah tiba-tiba, kontraksi uterus baik, TFU 2 jari di atas pusat. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Apakah asuhan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan? A. KBI. B. KBE. C. MA ketiga, D. Cek janin kedua, dan E. Suntik oksitosin. Jadi di sini kata kuncinya adalah plasenta belum lahir, namun sudah tampak semburan darah tiba-tiba. Berarti plasenta tersebut sudah mengalami pelepasan ya. Kemudian TTV dalam batas normal. Jadi yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut adalah melakukan manajemen aktif kala 3 atau MAK3. MAK3 itu terdiri dari apa? Kan sudah saya bahas pada review materi sebelumnya. MAK3 itu terdiri dari suntik oksitosin, terdiri dari apa lagi? Peregangan tali pusat terkendali, baru masase fundus ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah C. MAK3. Selanjutnya untuk soal nomor 14 ini, seorang perempuan umur 39 tahun G3P2A0 hamil 40 minggu datang ke PMB, mengeluh perut mulai mules pada pemeriksaan fisik. Keadaan umum ibu baik, tensi 120, TFU 34, punggung kanan, presentasi kepala, dan sudah masuk PAP 3/5, DJJ 130 kali per menit, dan HIS 4 kali 10 menit, lamanya 30 detik.
Apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Melakukan anamnesa. B. Melakukan pemeriksaan dalam. C. Melakukan palpasi. D. Melakukan perkusi. Dan E. Melakukan kateterisasi. Di sini kata kuncinya yang pertama, bidannya sudah melakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik. Anamnesa juga sudah karena dari pasien sendiri sudah mengeluh mules. Kemudian palpasi sudah dilakukan oleh bidan karena sudah mengetahui tinggi fundus uteri, punggung kanan, presentasi kepala, dan lain-lain. Kemudian melakukan perkusi bukan, melakukan kateterisasi dalam tindakan selanjutnya juga bukan. Jadi yang tepat ketika ada klien atau pasien infartu datang ke tempat kita, setelah kita melakukan anamnesa, kita melakukan pemeriksaan fisik, baru kita lakukan pemeriksaan dalam. Jawaban untuk soal nomor 14 adalah B, melakukan pemeriksaan dalam. Lanjut kita ke soal nomor 15. Seorang perempuan umur 33 tahun, G7P5A1, hamil 36 minggu datang ke praktik bidan, ingin melahirkan. Pemeriksaan fisik, KU baik, palpasi TFU 3 jari bawah prosesus sifoidius atau 32 cm, punggung kiri, presentasi kepala, sudah masuk PAP, DJJ 132, HIS 3 kali 10 menit lamanya 50 detik. Pembukaan 2 cm dan ketuban utuh. Apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? A. Pantau dengan partograf. B. Berikan nutrisi adekuat. C. Anjurkan ibu jalan-jalan. D. Rujuk ke rumah sakit. E. Pasang infus RL. Untuk soal nomor 15 ini kita ketahui kata kunci yang paling utama di sini adalah usia kehamilannya 36 minggu. 36 minggu ini belum masuk aterem ya. Jadi kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah D, rujuk ke rumah sakit. Karena usia kehamilan 36 minggu ini nantinya resiko bayi akan mengalami aspeksia atau bayi beratnya rendah karena 32 cm ya. Coba nanti kita hitung 32 cm dikurangin 11 dikali 155, hasilnya berapa gram ya. Nanti kalau misalnya kurang dari 2.500 maka harus dilakukan pemantauan yang lebih ketat lagi untuk bayi baru lahir tersebut. Jadi jawaban soal untuk nomor 15 ini adalah D, melakukan rujukan ke rumah sakit. Sekian untuk pembahasan soal persalinan. Nanti akan kita lanjutkan soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.